Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmi dengan NIM 3224002 dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai belanja online itu halal atau haram sih? Mari kita simak. Pada zaman yang era digital ini, kita tidak heran lagi kalau belanja itu tidak harus ke toko. Baik tua, muda, remaja, dewasa sudah bisa merasakan belanja di online. Apakah sahabat juga merasakannya? Kita mau beli peralatan kecantikan. Di Shopee ada, di Lazada ada, Tokopedia ada. Lantas kenapa harus ke toko? Iya dong. Jika kita ingin beli tas, kenapa harus ke toko? Di Lazada ada, di Shopee ada, dan juga berbagai macam lagi toko-toko online untuk memudahkan kita dalam pembelanjaan. Kenapa remaja sekarang memilih untuk belanja online? Ya, karena harganya lebih murah, adanya ongkos kirim, kita tidak repot-repot pergi ke sana kemari, dan juga lebih hemat. Dari berbagai macam kemudahan-kemudahan tadi, kita sebagai umat muslim harus mengetahui apa yang kita lakukan itu halal atau haram, sesuai syar'i atau tidak. Jadi, mari kita belajar. Menurut Islam, transaksi dalam jual beli itu memiliki 4 macam kriteria atau syarat yang harus dipenuhi agar transaksi itu bisa dikatakan sah. Syarat-syaratnya itu berupa yang pertama, ada orang yang berakad atau pembeli dan adanya penjual. Yang kedua, yaitu adanya barang, yaitu barang yang ingin ditawarkan, dijual ataupun dibeli. Yang ketiga, ada nilai tukar untuk pengganti barang yang dibeli tersebut. Yang terakhir adalah lapas akad untuk pembelian dan penjualan barang tersebut. Dari keempat macam syarat-syarat tadi, mari kita jelaskan secara rinci apa-apa saja yang perlu kita perhatikan dalam syarat-syarat tersebut. Yang pertama adalah syarat-syarat orang yang melakukan akad. Orang yang melakukan akad harus berakal. Jadi, anak-anak ataupun orang gila tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Jika mereka ingin melakukan transaksi jual beli, maka harus disetujui oleh walinya dulu. Apakah transaksi ini menjadi atau mendapatkan manfaat atau kemaslahatan baginya atau tidak. Yang kedua, orang yang melakukan akad. Orang yang melakukan akad tidak boleh satu orang saja. Maksudnya di sini, orang yang melakukan akad tidak boleh membeli sekaligus menjual satu barang dalam satu waktu ataupun dalam satu transaksi. Contohnya yang dapat kita lihat dalam belanja online yaitu seseorang menjual barang di Shopee, lantas dia men-check out barang tersebut dengan alamat yang berbeda. Mungkin tujuannya untuk memindahkan barang dari gudang ke rumah tanpa memikirkan biaya. Ini sangat dilarang dalam Islam. Jadi, jika itu terjadi, maka hukumnya haram. Selanjutnya, syarat ijab dan kabul. Untuk orang yang melakukan transaksi harus memiliki akal, seperti yang dijelaskan tadi. Selanjutnya, kabul harus sesuai ijab. Jadi, kalau di belanja online itu, biasanya penjual sudah memaparkan barang-barang yang dijualnya dengan harga yang telah ditetapkan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa penjual sudah ridho atas harga yang dia tetapkan. Sebagai pembeli, kita bisa mengetahui pembeli itu ridho atas harga yang dibelinya atau tidak, yaitu dengan cara dia men-check out atau membeli barang tersebut. Karena jika dia tidak ridho atas harga barang tersebut, dia bisa mencari toko-toko lain untuk membeli barang yang sama dengan harga yang sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya, transaksi dilakukan dalam satu majelis. Aplikasi seperti e-commerce atau aplikasi-aplikasi belanja lainnya bisa dikatakan satu majelis virtual, di mana konsumen dan pembeli bisa melakukan transaksi ataupun berkomunikasi di dalamnya. Selanjutnya, syarat-syarat barang yang harus diperjualbelikan. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan itu harus ada atau
barang itu tidak ada, tetapi penjual menyatakan ketersediaannya untuk menyediakan barang tersebut dalam waktu yang telah ditentukan. Contoh yang bisa kita ambil dalam belanja online yaitu video atau foto-foto yang ditawarkan oleh penjual akhirnya akan memberikan atau menjual barang itu sesuai dengan yang aslinya. Jika barang itu tidak sesuai dengan aslinya, maka penjual menanggung dosanya sendiri. Tetapi kita sebagai pembeli harus berhati-hati dalam membeli barang. Apakah itu benar-benar ada, apakah benar-benar seperti sesuai ekspektasi kita atau tidak. Cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan melihat review atau penilaian orang lain terhadap barang tersebut atau toko tersebut. Syarat selanjutnya, barang yang diperjualbelikan itu untuk bermanfaat bagi manusia. Jadi dengan fungsi ini, khamar ataupun darah ataupun daging babi itu tidak diperbolehkan dalam transaksi jual beli, baik itu secara langsung ataupun secara online. Dalam konteks ini, FOMO atau ikut-ikutan dalam membeli suatu barang karena barang itu tren pada masanya. Jadi kita ikut membelinya. Ini juga dilarang dalam Islam. Kenapa? Kebermanfaatannya itu cuma berlaku sebentar saja. Habis itu tidak dipakai lagi. Dan akhirnya terbuang, mubazir. Itu juga dilarang dalam Islam. Jadi kalau sahabat pengen membeli barang harus sesuai dengan kebermanfaatan yang berlanjut. Jangan cuma hanya mementingkan gaya saja. Perlu kita ingat, dengan mementingkan gaya saja untuk waktu sesaat dan kita membuangnya itu mubazir. Dan mubazir itu adalah sifatnya setan. Kita pasti tahu dong semuanya itu. Syarat selanjutnya dalam barang jual beli yaitu barang boleh diserahkan dalam waktu yang tertentu sesuai kesepakatan atau secara langsung. Ini berarti belanja online diperbolehkan, walaupun itu COD ataupun ekspres ataupun bagaimanapun itu diperbolehkan sesuai syariat yang telah berlaku. Syarat selanjutnya, barang bisa diberikan kepada pembeli dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jadi ini berarti belanja online itu boleh walaupun COD ataupun ekspres ataupun waktu penyampaian dari penjual ke pembeli itu beda hari diperbolehkan asalkan sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Syarat selanjutnya yang perlu kita perhatikan dalam transaksi yaitu syarat nilai tukar. Syarat nilai tukar bisa kita perhatikan bahwa harga yang kita beli dan harga yang kita jual itu harus sesuai kesepakatan yang telah terjadi. Tidak boleh penjual ataupun pembeli menambah atau mengurangi harga di luar dari kesepakatan yang telah disepakati tadi. Jika terjadi dan salah satunya tidak ridho, maka transaksi tersebut tidak sah atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Syarat nilai tukar selanjutnya bisa kita lihat yaitu dalam pembayaran dilakukan sekarang, nanti, atau kapan. Itu diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Jadi COD atau pay later ataupun transfer dulu itu diperbolehkan dalam Islam asalkan tidak melanggar syariat ataupun tidak merugikan satu belah pihak. Jika pembeli dan penjual sama-sama ridho, boleh sekali melakukan transaksi jual beli walaupun melalui online. Sahabat, kalian tahu nggak sih dalam jual beli di Islam itu ada larangan-larangan yang harus kita jauhi atau kita hindarkan. Kalian tahu apa-apa saja itu? Mari disimak. Larangan pertama yaitu larangan maisir. Maisir itu hal yang mengandung perjudian. Jadi, walaupun kita belanja online, perjudian itu juga tidak dibolehkan. Contohnya, kita sebagai remaja suka banget kan untuk membeli yang namanya top up game, beli skin, beli senjata dengan uang asli, tapi barang yang kita peroleh itu tidak tahu seperti apa bentuknya. Pada anak-anak zaman sekarang, dia membeli itu, terus dia jual lagi dengan harga yang lebih mahal. Itu juga termasuk judi loh. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Larangan yang kedua yaitu larangan gharar. Gharar ini adalah ketidakjelasan dalam bertransaksi. Apakah transaksi itu bisa terjadi atau tidak, sesuai ekspektasi atau tidak. Itu juga dilarang dalam Islam. Contohnya dalam belanja online itu yaitu kita membeli mystery box, di mana kita tidak tahu isi box itu apa.
harganya berapa atau gimana. Bisa jadi yang kita dapatkan itu lebih mahal ataupun lebih murah. Itu tidak dibolehkan dalam Islam karena mengandung ketidakjelasan dalam bertransaksi. Larangan selanjutnya yaitu riba. Dalam Islam kita pasti tahu dong kalau riba itu dilarang. Ini juga berlaku pada belanja online. Contoh yang bisa kita temukan dalam belanja online yaitu membeli barang secara kredit dalam jangka waktu tertentu dan bunga tertentu. Itu juga dilarang dalam Islam. Jadi kita harus berpandai-pandai dalam membeli ataupun menjual barang secara online. Jadi pesan saya kepada sahabat, jika memungkinkan sahabat membeli online barang dengan cara berhutang ataupun secara kredit dengan menggunakan bunga, saran saya untuk tidak membelinya. Kenapa? Karena itu dilarang dalam Islam dan hukumnya haram. Tengoklah tuh, ngapain di sini? Materimu belum selesai, Rahmi. Hei, Oh iya, aku lupa. Di luar tuh panas ternyata ya. Udah kosong aja kulit aku. Bercanda. Ini loh, aku lagi cari referensi ataupun penilaian-penilaian dalam suatu barang. Aku mau belanja, kan boleh tadi belanja online. Asalkan pembeli dan penjualnya sepakat. Dan kita sebagai pembeli katanya juga harus teliti dalam membeli. Mau lihat ratingnya, ini aku mau lihat ratingnya, mau lihat deskripsinya. Nah, sahabat sudah paham kan kalau belanja online itu sebenarnya halal asalkan tidak melanggar syariat Islam yang berlaku seperti yang kita bahas tadi. Jadi boleh sahabat mau beli apapun sesuai dengan keinginan sahabat di belanja online, tetapi harus berdasarkan syariat Islam ya. Jangan melakukan atau membeli barang-barang yang tidak boleh ataupun tidak bermanfaat bagi sahabat. Karena pada dasarnya segala hal itu atau muamalah itu dibolehkan sebelum adanya dalil yang melarang tegas ataupun menganjurkan segala sesuatu itu. Jadi belanja online itu boleh asalkan tidak melanggar syariat Islam. Bijaklah dalam belanja dan bermanfaat dalam belanja. Jangan jadi temannya setan. Oke? demikianlah video edukasi dari saya. Mohon maaf karena terlalu panjang. Jika ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam penyampaian materi, saya memohon maaf. Tolong berikan sedikit waktu sahabat untuk memberikan komentar mendidik atas video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.